Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2241. Hati Ye Yuan tidak beriak seperti sumur kunomor, dia tidak bersuka cita karena memahami hukum waktu. Dia hanya punya satu pemikiran, yaitu mengejar esensi darah Silvernet. Esensi darah Silvernet terlalu penting baginya. Tanpa esensi darah Silvernet, bukan saja dia tidak bisa membiarkan tanpa debu sadar kembali, Muling Sui bahkan akan layu seluruhnya. Waktu tidak menunggu siapapun, Ye Yuan sudah tidak bisa terus menunggu. Lebih dekat lagi. Tiba-tiba, langkah kaki esensi darah Silvernet tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan tiba-tiba, membuat Ye Yuan tersenyum menawan dan jahat. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Bulu Brutal sudah benar-benar hilang. Jelas sekali, dia dimakan oleh esensi darah Silvernet. Ekspresi Ye Yuan berubah, alarm yang mengkhawatirkan berbunyi. Itu hanya untuk melihat esensi darah Silvernet tiba-tiba menyedot dan hendak memuntahkan sesuatu. Pupil mata Ye Yuan mengecil dan tiba-tiba dia membuka mulutnya. Lumpuhkan. Pembekuan waktu. Jurus esensi darah Silvernet belum digunakan dan dia tidak bisa bergerak dengan kuat di sana, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Matanya penuh keheranan. Dia juga merasakan perubahan aliran waktu sebelumnya dan tahu bahwa dia tidak bisa lari. Itu sebabnya dia berbalik dan menyerang. Dia tidak menyangka Ye Yuan sebenarnya masih memiliki tindak lanjut seperti itu. Kehendak pedang, potong. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung memadatkan kehendak pedangnya dan menebas ke arah esensi darah Silvernet. Esensi darah Silvernet memiliki tubuh roh primordial, juga merupakan tipe tubuh jiwa. Kehendak pedang menyebabkan kerugian terbesar baginya. Esensi darah Silvernet mengerang teredam dan langsung diledakkan oleh Ye Yuan. Roh primordial ini awalnya adalah puncak Empyrean. Setelah menyerap Kaisar Surgawi Bulu Brutal, dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos menjadi Kaisar Surgawi. Hanya saja, dia belum berhasil menerobos. Jadi bagaimana dia bisa menahan tebasan kental dari Ye Yuan? Esensi darah Silvernet menderita luka serius dan berguling-guling di tanah. Tapi kemudian dia benar-benar melarikan diri ke dalam kehampaan lagi, melarikan diri seperti gumpalan uap. Sementara pada saat ini, Kaisar Surgawi Nine Life juga bergegas mendekat. Ye Yuan tiba-tiba berbalik, matanya sedingin es. Pada saat ini, siapapun yang bersaing untuk mendapatkan esensi darah Silvernet bersamanya, itu akan menjadi permusuhan besar hidup dan mati. Ye Yuan benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat tatapan Ye Yuan, Kaisar Surgawi Nine Life gemetar. Dia sebenarnya tidak berani mengambil langkah maju. Ye Yuan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Kaisar Surgawi Nine Life. Berbalik, dia mengejar lagi. Esensi darah Silvernet menderita luka parah. Kecepatannya tidak lagi secepat sebelumnya. Ye Yuan berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Kali ini jauh lebih cepat. Tak lama kemudian, Ye Yuan berhasil mencapai esensi darah Silvernet. Lumpuhkan. Kehendak pedang. Serangkaian teknik kombinasi lainnya. Tanpa kejutan sedikit pun, esensi darah Silvernet terluka parah sekali lagi, berguling-guling di tanah. Melemparkan pembekuan waktu berulang kali, Ye Yuan merasa terkuras juga. Namun, untuk mendapatkan esensi darah Silvernet, dia juga tidak terlalu peduli lagi. Esensi darah Silvernet jelas bukan roh primordial biasa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada puncak Empyrean. Meskipun dua tebasan Ye Yuan cepat dan ganas, namun ia tidak mampu membunuhnya. Siapa yang menyangka sosok ini berguling-guling di tanah dan kabur sekali lagi? Ye Yuan diam-diam mengutuk dalam hatinya dan hanya bisa mengejar lagi. Di depan, suara ledakan yang sangat mengerikan terdengar. Jelas sekali, ada kelompok besar yang sedang bertempur. Dari waktu ke waktu, bahkan ada gelombang kuat yang menyebar. Jika bukan karena Ye Yuan mahir dalam hukum ruang, dia sudah lama akan hancur karena gelombang yang kuat ini. Tapi dengan cara ini, kesulitan Ye Yuan mengejar esensi darah Silvernet juga meningkat. Esensi darah perak ini masuk ke dalam dengan gila-gilaan seolah-olah dia tidak ingin mempertahankan hidupnya. Tiba-tiba, hal itu menjadi jelas di depan matanya. Tidak ada jalan lagi di depan. Di depan, ada genangan darah besar-besaran. Di tengah genangan darah, terdapat pusaran air besar yang mengeluarkan gelombang yang membuat bulu kuduk orang terangkat. Undulasi ini seperti tanda-tanda harta berharga akan segera terwujud. Sumber cahaya darah yang tak terbatas ini adalah pusaran genangan darah ini. Di dalam gua Kares yang besar,
ada zombie binatang buas yang menutupi tanah. Zombie-zombie ini baru saja mati dan masih mengeluarkan gelombang yang sangat kuat. Saat masih hidup, mereka jelas-jelas adalah binatang buas tingkat tertinggi Kaisar Surgawi tahap akhir. Di atas kubah gua Kares terdapat 8 patung dewa yang dipahat berbagai arah, wajahnya berkerut. Di atas pusaran, jelas ada batasan yang kuat. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang kuat ini saat ini membombardir pembatasan tersebut dengan heboh. Pembatasan sudah tidak dapat bertahan lagi dan menunjukkan tanda-tanda akan segera diruntuhkan. Kedua orang itu, satu dikejar dan satu lagi melarikan diri, dan benar-benar sampai di area terdalam lautan darah. Secara naluriah, Ye Yuan merasa ada sesuatu yang salah. Tapi dia tidak terlalu peduli lagi. Tujuannya adalah esensi darah Silvernet. Kamu tidak bisa lari lagi. Ye Yuan berteriak dingin dan hendak menggunakan kehendak pedangnya sekali lagi. Namun pada saat ini, energi yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus. Ye Yuan tidak punya waktu untuk bergerak dan langsung terlempar oleh gelombang besar udara bersama dengan esensi darah Silvernet. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan keras, sosoknya melompat ke dalam kehampaan, dengan heboh menghindari energi kekerasan. Pembatasan berwarna merah darah itu telah dilanggar. Kaisar Surgawi itu terkejut, langsung diledakkan hingga mereka terlempar ke segala arah. Undulasi energi yang mengerikan ini, bahkan Kaisar Surgawi pun tidak dapat memblokirnya juga. Untungnya, Ye Yuan masih sangat jauh dari mereka dan tidak berada di tengah ledakan. Kalau tidak, bahkan jika Ye Yuan memiliki tubuh emas transformasi ke-8, dia juga pasti akan mati. Dalam sekejap, Ye Yuan menampilkan hukum ruang dan menghindari aliran energi yang tak terhitung jumlahnya. Begitulah cara dia mengubah bahaya menjadi keselamatan. Namun meski begitu, dia tetap mengalami luka berat. Adapun esensi darah Silvernet, tubuh roh primordialnya sudah hancur hingga hanya tersisa satu siluet. Kedua orang itu sama-sama terluka parah. Dan pada saat ini, Kaisar Surgawi Nine Life yang belum menyerah juga kebetulan bergegas mendekat dan bertemu dengan gelombang energi yang menakutkan ini. Kaisar Surgawi Nine Life langsung menderita luka serius dan dibombardir dengan cara yang sama hingga ia hanya memiliki sesosok hantu yang tersisa. Dia kemudian pingsan tanpa sadar. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari genangan darah. Aura yang mengesankan itu mengejutkan langit dan bumi, meremehkan semua yang ada di bawah langit. Di tengah kekacauan, Ye Yuan melirik dan pikirannya sangat terkejut. Orang itu perlahan keluar dari genangan darah dan melirik sekilas ke arah pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang tergeletak di tanah. Kamu, siapa kamu? Kaisar Surgawi lapis ke-7, Kaisar Surgawi Pasir Hisap, memandang kedatangan itu dengan ekspresi ngeri. Gelombang yang terpancar dari orang ini sepertinya mengindikasikan bahwa dia hanyalah seorang Kaisar Surgawi tingkat menengah. Tapi, perasaan yang dia berikan pada Kaisar Surgawi Pasir Hisap sangat berbahaya. Kedatangan itu memandang pasir hisap dunia bentangan surga dan berkata dengan pandangan menghina, "Siapa aku? Kamu belum layak untuk mengetahuinya. Hal-hal bodoh. Harta roh sudah bisa membuat kalian semua bertarung sampai kepala patah dan berdarah. Namun, terima kasih kepada kalian semua, leluhur ini akhirnya turun ke dunia surga lagi." Hahaha, manusia. Orang itu membawa piring batu giok di tangannya, memancarkan aura yang membuat orang merasa tercekik. Jelas sekali, keributan besar itu disebabkan oleh lempengan batu giok ini. Ekspresi Kaisar Surgawi Pasir Hisap dan yang lainnya berubah dengan liar, baru kemudian, mereka tahu bahwa mereka hanya dieksploitasi oleh seseorang. Leluhur ini, mungkinkah Anda seorang leluhur Dao? Ini tidak mungkin, kata Kaisar Surgawi Pasir Hisap dengan heran. Tatapan orang itu menunjukkan sedikit rasa jijik dan dia berkata, "Dao leluhur. Setelah leluhur ini memulihkan kekuatanku, beberapa anak kecil itu, tunggu saja dan gemetar." Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan langsung menelan beberapa pil obat, beberapa memulihkan esensi ilahi, dan juga memulihkan luka. Dengan pil Dewa Roh memasuki tubuh, luka Ye Yuan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selesai dengan ini, dia langsung meraih esensi darah Silvernet. Tapi saat itu, esensi darah Silvernet terbang langsung ke arah orang yang keluar dari genangan darah dengan suara mendesing. Plus, ekspresi Ye Yuan berubah drastis. Hanya dalam sekejap mata, esensi darah Silvernet menembus dada orang itu. Luka Ye Yuan masih belum pulih, tapi sudah terlambat untuk mengejarnya. Esensi darah Silvernet saat ini sudah sangat lemah.
Orang itu memeluknya, tanda dao berkedip di tubuhnya. Esensi darah Silvernet sebenarnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, esensi darah Silvernet berkicau. Orang-orang tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tatapan orang itu memandang ke arah Ye Yuan. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menjadi kaku, tenggorokannya terasa seperti dicengkeram oleh seseorang, bahkan tidak bisa bernapas. Orang ini terlalu menakutkan. Hanya dengan melihat ini, Ye Yuan yakin bahwa kekuatan pihak lain mungkin jauh lebih mengerikan daripada Nainorigin. Benar sekali, orang yang keluar dari genangan darah ini, auranya identik dengan Nainorigin. Dia berasal dari ras dewa. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Nainorigin. Pembangkit tenaga ras dewa mengusap kepala kecil esensi darah Silvernet dan berkata, "Tenang, leluhur ini membantumu membuka kecerdasan. Jadi, kamu adalah orang dari leluhur ini. Jika seseorang menindasmu, leluhur ini dengan sendirinya akan mencari keadilan bagimu. Setelah leluhur ini mengurus beberapa orang ini, aku akan mengeluarkan jiwa dewa anak itu, dan membiarkanmu memakannya." Mendengar ini, esensi darah Silvernet terkikik, terlihat sangat bahagia. Ada sedikit keterkejutan di mata Ye Yuan, tapi dia tidak melarikan diri. Esensi darah Silvernet tidak ditangkap, jadi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Paling-paling, memasuki kondisi mata abu-abu sekali lagi dan berhadapan langsung dengan orang ini sekali. Meskipun pusat kekuatan ras dewa ini sangat menakutkan, kondisinya saat ini jauh dari sebanding dengan Nainorigin. Meskipun Ye Yuan waspada, namun dia tidak bisa melarikan diri karena kalah. Pembangkit tenaga ras dewa menatap Ye Yuan sekilas dan berkata, "Di bawah tekanan leluhur ini, kamu sebenarnya tidak melarikan diri." Wah, kamu agak mengejutkanku. Ye Yuan hanyalah serangga kecil yang merayap di matanya. Dia tidak akan peduli sama sekali. Perhatiannya masih tertuju pada beberapa kaisar surgawi itu. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang bisa mengancamnya. Tatapan Ye Yuan menjadi agak gelap dan dia berkata, "Kamu adalah leluhur ras dewa. Jadi kamu menyebut dirimu leluhur ini. Kamu tahu tentang ras dewa." Pembangkit tenaga ras dewa benar-benar terkejut kali ini. Sementara beberapa kaisar surgawi memandang Ye Yuan dengan wajah kosong. Jelas sekali, mereka belum pernah mendengar tentang ras yang menakjubkan ini sebelumnya. "Aku tidak hanya tahu, tapi aku juga pernah melawan mereka sebelumnya. Sayang sekali, terlalu lemah." Ye Yuan berkata dengan dingin. Melihat ras dewa, kemarahan di hati Ye Yuan melonjak dan dia tentu saja tidak memiliki ekspresi yang baik. Saat pusat kekuatan ras dewa mendengar, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hahaha, lemah. Ini masih pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa ras dewa lemah di depan leluhur ini. Hah, kamu sangat sombong. Namun, kamu harus membuat rancangannya terlebih dahulu saat kamu ingin membual. Ras dewaku, di peringkat yang sama, masih tidak ada masalah melawan 10 dari kalian sendirian. Apakah begitu? Lalu aku bertanya-tanya berapa banyak putra dewamu yang bisa melawanku sendirian?" Ye Yuan berkata dengan ekspresi jijik. Mata pusat kekuatan ras dewa menyusut lagi. Dia menyadari bahwa Ye Yuan tampaknya tahu banyak tentang ras dewa. Masa lalu telah memudar seperti asap. Orang-orang di dunia surga yang mengetahui bahwa keberadaan ras dewa hanyalah monster-monster tua yang bertahan dari zaman terakhir. Bagaimana anak nakal di depannya ini bisa tahu? Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, bocah, berani memprovokasi leluhur ini. Bagus sekali, setelah leluhur ini mengurus beberapa orang ini, perlahan-lahan aku akan berurusan denganmu lagi." Selesai berbicara, tatapannya berubah tajam dan dia berkata kepada beberapa orang itu, "Baiklah, suruh beberapa dari kalian berangkat dulu." Selesai berbicara, aura di tubuh pembangkit tenaga ras dewa tiba-tiba meletus, menyebabkan tanda dao berkedip-kedip tanpa henti. Tekanan yang luar biasa membuat wajah beberapa kaisar surgawi yang agung berubah secara drastis. Mereka saat ini terluka parah dan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanda dao pada tubuh pusat kekuatan ras dewa menstimulasi udara di gua besar itu sekaligus. Gelombang energi yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya muncul di gua besar. Di dalam gua Kares, cahaya darah memudar, 8 berkas cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala, dengan cepat menyebar ke 8 penjuru gua. Kedelapan penjuru itu tepatnya merupakan tempat 8 patung dewa berada. 8 patung dewa menjadi hidup sekaligus. 8 patung dewa bergerak,
Masing-masing posturnya sangat aneh. Mulut mereka bahkan mengeluarkan suku kata yang aneh, seperti sedang melantunkan mantra. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar. Cahaya keemasan yang tak terbatas bersinar di dalam gua, mirip dengan terik matahari yang turun, menerangi setiap tempat di dalam gua seolah-olah saat itu siang hari. Warna darah yang tak terbatas itu sepenuhnya digantikan oleh cahaya keemasan dalam sekejap. Aura kuno keluar dari kehampaan. Ekspresi dari pembangkit tenaga ras dewa tiba-tiba berubah, berseru kaget, hormat pembunuh dewa tanpa batas. Banyak hal sialan ini, tidak beristirahat bahkan jika mereka mati. Untuk benar-benar tetap meninggalkan kemungkinan seperti itu. Ye Yuan melihat ke atas kubah dengan wajah kaget, hormat dan anak panah emas perlahan muncul. Aura hormat ini sangat mengerikan. Ye Yuan pernah melihat harta roh Kaisar Surgawi, namun lentera hantu Yuluo milik Kaisar Surgawi Nine Life tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hormat dan anak panah ini. Aura ini sepertinya berasal dari atas awan seolah-olah berasal dari Dao Surgawi. Mendominasi banyak hal. Artefak Dao. Ini adalah artefak Dao. Lautan darah telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka, sebenarnya masih menyembunyikan artefak Dao. Melihat hormat dan anak panah itu, wajah Kaisar Surgawi Pasir Hisap menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, hormat emas benar-benar menampakkan citranya. Seluruh gua bawah tanah mulai bergetar hebat. Ruang berputar, gua runtuh. Aura hormat dan anak panah ini terlalu kuat. Pembangkit tenaga ras dewa tampak gila, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, hahaha, ada hormat pembunuh dewa tanpa batas dan panah kaisar bulu tanpa matahari. Apa yang bisa kalian semua lakukan padaku? Aku, Daimelt, akan menerima panah langsung darimu. Aura Daimelt melejit. Tanda Dao di tubuhnya berubah menjadi domain besar. Aura yang menunjukkan penghinaan terhadap semua yang ada di bawah langit muncul dari tubuhnya. Aura mengerikan ini benar-benar mampu melawan hormat pembunuh dewa tanpa batas di atas kubah secara setara. Ketika Kaisar Surgawi Pasir Hisap dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Aura yang menakutkan. Auranya jelas hanya berada di sekitar Kaisar Surgawi Lapis Kinam, tapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Ras macam apa ras dewa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Bahkan pupil mata Ye Yuan juga mengecil. Kontrol Daimelt terhadap tanda Dao benar-benar jauh di atas kendali Nine Origin. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Ye Yuan mempertimbangkannya. Bahkan jika dia membawa Daimelt ke dunia kecilnya dan melakukan pertarungan hidup dan mati dengannya, dia juga tidak memiliki jaminan untuk menghabisi pihak lain. Untungnya, pusat kekuatan yang menyegel Daimelt saat itu meninggalkan sebuah kemungkinan. Biarpun panah ini tidak bisa membunuh Daimelt, panah itu pasti bisa melukainya juga. Sementara pada saat ini, hormat pembunuh dewa tanpa batas di atas kubah ditarik secara perlahan. Aura mendominasi yang tiada taraf melonjak ke langit, menerobos gua, dan langsung menuju awan. Pada saat ini, seluruh wilayah hantu Shinra dapat merasakan aura menakjubkan ini. Di luar gua, cahaya bintang menyinari. Hormat melengkung hingga batasnya seperti bulan purnama. Hanya dengan melihat adegan ini Ye Yuan tahu mengapa Daimelt memilih untuk menerimanya langsung. Bukan karena dia tidak ingin lari, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Kekuatan ini, bahkan jika kamu melampaui level ke-9, kamu juga tidak dapat menghindari panah ini. Daimelt mengeluarkan raungan yang meledak-ledak saat dia meraung dengan marah, ayo. Seolah mendengar tantangan Daimelt, hormat pembunuh dewa tanpa batas melepaskan anak panah. Tali hormatnya bergetar, panah putih pucat yang terkondensasi dari energi spiritual merobek udara. Semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka melihat anak panah itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghantam Daimelt. Dalam sekejap, seluruh gua bawah tanah langsung pecah. Energi mengerikan itu langsung mengangkat gua bawah tanah itu hingga terbang. Seluruh pegunungan rata dengan tanah. Baru pada saat itulah segala sesuatunya tampak bereaksi. Ledakan keras yang menakjubkan terdengar di lubang besar. Ruang angkasa memiliki celah panjang yang terbelah oleh panah ini. Panah ini terlalu cepat, cepat hingga ruang waktu pun tidak bereaksi. Kaisar Surgawi Pasir Hisap dan beberapa Kaisar Surgawi yang perkasa memiliki wajah yang masih menderita karena keterkejutan. Bahkan jika mereka adalah yang tertinggi dan tak terkalahkan, mereka juga dikejutkan oleh pemandangan ini sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Dia melihat ke arah Ye Yuan di sampingnya dan membuka mulutnya dan berkata, adik,
terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidupmu. Pada saat kritis tadi, Ye Yuan menggunakan teknik simpul spasialnya dan memindahkan beberapa dari mereka keluar. Kalau tidak, beberapa dari mereka akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Ye Yuan memandang mereka dan berkata dengan dingin, ras dewa muncul satu demi satu, aku khawatir pertempuran kiamat sudah tidak jauh lagi. Semua yang terbaik untuk kalian. Pertempuran kiamat. Kaisar Surgawi Pasir Hisap memiliki pandangan kosong, sepertinya tidak yakin apa maksudnya. Tapi dari namanya, orang juga bisa tahu kalau ini bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, kekuatan pusat kekuatan ras dewa ini terlalu menakutkan. Ye Yuan tidak menjelaskan apa itu pertempuran kiamat. Dia perlahan mengeluarkan pedang tulangnya dan berjalan menuju lubang besar itu. Tatapan Kaisar Surgawi Pasir Hisap berubah menjadi tajam, dan dia berkata, adik, apa yang kamu coba lakukan? Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berkata dengan dingin, akan mengambil kembali esensi darah Silvernet. Di kedalaman lubang yang sangat besar, sesosok tubuh perlahan merangkak berdiri, menunjuk ke langit, dan tertawa liar. Beberapa dari kalian berpikir bahwa kalian dapat membunuh leluhur ini dengan hormat pembunuh dewa tanpa batas. Hahaha, setelah leluhur ini memulihkan kekuatannya, aku pasti akan menginjak-injak dunia bentangan surga, dan membiarkan beberapa bajingan kecil itu gemetar di bawah kaki leluhur ini. Daimelt mengumpat tetapi melihat sesosok tubuh berjalan perlahan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh untuk melihat. Orang ini tidak lain adalah Ye Yuan. Matanya yang dua menyipit, dan dia berkata dengan senyum dingin, anak manusia, kau pikir karena leluhur ini menderita luka berat, kau akan memiliki kesempatan untuk diuntungkan. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, serahkan esensi darah Silvernet dan aku akan membuatnya tidak menimbulkan rasa sakit. Daimelt tertawa dengan kemarahan yang luar biasa. Melihat Ye Yuan seperti melihat orang bodoh, dia berkata dengan merendahkan, dulu, bahkan 8 kakek tua manusia yang mencapai deva kutukan keempat ke atas tidak bisa membunuh leluhur ini dan hanya bisa menyegel leluhur ini di sini. Sekarang, hanya orang sepertimu, seorang anak muda yang masih basah telinganya, berani mengancam leluhur ini. Jauh di sana, ketika Kaisar Surgawi Pasir Hisap dan yang lainnya mendengar ini, pikiran mereka gemetar. Barulah mereka tahu seberapa mengerikan keberadaan di depan mata mereka ini. 8 kakek tua dengan kekuatan deva kutukan keempat ke atas. Seberapa kuat kekuatan orang ini? Para kuat alam deva, masing-masing bisa mengguncang gunung dan mengisi lautan. Mereka adalah para kuat puncak yang bisa mengubah galaksi. Dia benar-benar bisa melawan 1 lawan 8. Jenis keberadaan apa yang ditahan di dalam laut darah ini? Mengapa manusia itu tidak langsung melarikan diri? Mengapa dia masih menginginkan esensi darah Silvernet saat ini? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu. Serahkan esensi darah Silvernet. Semua orang secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah anak ini bodoh? Atau apakah dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan deva kutukan keempat? Sebaliknya, Kaisar Surgawi Nine Life yang berada jauh, ketika melihat Ye Yuan, tatapannya berbinar. Anak panah itu sebelumnya memusnahkan salah satu nyawanya. Mengandalkan lentera hantu Yuluo, dia terlahir kembali. Tapi sekarang dia hanya seorang Empirean puncak. Selama perjalanan ini, dia tidak mendapatkan apapun kecuali kehilangan 2 nyawa, dia benar-benar tidak punya tempat tujuan meskipun dia ingin menangis. Tapi dia masih percaya pada Ye Yuan. Dia bisa merasakan bahwa esensi darah Silvernet sangat penting bagi Ye Yuan. Dia semakin sadar bahwa Ye Yuan terlalu mengerikan. Dia benar-benar ingin melihat, antara pusat kekuatan tertinggi zaman kuno dan Ye Yuan, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hahaha, menarik. Sangat menarik. Entah sudah berapa lama sejak ada orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti ini di depan leluhur ini. Jika aku tidak memberikannya padamu. Daimelt berkata dengan ekspresi geli. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Daimelt. Menyerang dengan kata-kata yang tidak setuju. Mengenai serangan diam-diam Ye Yuan, wajah Daimelt menunjukkan ekspresi jijik. Semut seperti Ye Yuan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, bahkan jika wilayahnya saat ini sudah jatuh ke tahap akhir alam Empirean. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Kekuatan menakjubkan muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya.
Tanpa kejutan sedikit pun, sosok Daimelt terbang mundur dan kembali membuat lubang berbentuk manusia di lubang besar itu. Ye Yuan tidak berhenti, sosoknya bergerak, langsung bergegas ke lubang besar. Di bawah tanah, suara gemuruh yang hebat terdengar dari waktu ke waktu, membuat semua orang yang mendengarnya merasa ketakutan. Kedua orang itu bertarung dari bawah tanah ke permukaan dan bertarung lagi dari permukaan ke langit. Aura mengerikan itu membuat kulit semua orang menjadi pucat. Ye Yuan mendapatkan keuntungan dengan satu gerakan, setiap gerakan mengarah ke titik vital, menekan hingga Daimelt tidak bisa bernapas sama sekali. Kaisar Surgawi Pasir Hisap dan yang lainnya mengawasi sampai napas mereka tersengal-sengal. Apakah anak laki-laki ini benar-benar hanya seorang Empyrean lapis Kinam? Serangan ini, bahkan Empyrean lapis ke-9 juga akan sulit untuk diblokirkan. Kata Kaisar Surgawi Pasir Hisap dengan khawatir. Kapan monster seperti itu muncul di umat manusia? Hukum ruangnya sudah hampir mencapai peringkat 7 kan? Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong, tidak menghormati pusat kekuatan ras dewa itu. Namun, pusat kekuatan ras dewa itu bukanlah orang biasa. Dia mungkin belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya kan? Tingkat pertempuran ini sudah jauh melampaui ruang lingkup kultivasi. Ranah kultivasi sudah sama sekali tidak memiliki titik acuan lagi. Kedua orang ini adalah eksistensi yang dengan kekerasan melompati dunia untuk berperang. Mengesampingkan Daimelt, dia adalah eksistensi yang bahkan 8 pusat kekuatan Deva Kutukan keempat tidak dapat digoyahkan. Mengabaikan bahwa dia hanya memiliki kekuatan kasar dari Empyrean lapis ke-7, bahkan jika dia hanya seorang Empyrean lapis ke-5, mungkin bahkan pusat kekuatan puncak Empyrean juga tidak cocok untuknya. Namun kekuatan Ye Yuan melampaui ekspektasi semua orang. Alam kultivasi yang dia tunjukkan hanyalah Empyrean lapis Kinam. Namun, ketebalan esensi ilahinya, kedalaman hukum-hukumnya, kekuatan tempurnya yang menakutkan, membuat semua orang takjub. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan, menebang Empyrean lapis ke-9 juga bukanlah hal yang sulit. Kedua orang ini bisa dikatakan berimbang, tidak ada yang bisa unggul. Ye Yuan mengambil keuntungan dalam satu gerakan, terus menekan tanpa henti di setiap langkah, tidak memberi Daimelt kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Dengan gerakan pedang lainnya, Ye Yuan langsung membanting Daimelt ke bawah tanah. Lalu dia mengejarnya lagi dengan cepat. Namun pada saat ini, seberkas cahaya biru keluar dari bawah tanah dengan suara keras. Ye Yuan terkejut, mengerahkan kekuatannya dan menebas dengan pedang. Pedang tulang di tangan Ye Yuan berubah menjadi tumpukan bubuk di bawah serangan tanda Dao. Semua orang menyaksikan sampai mereka merasa teror. Harta roh Empyrean ini hancur begitu saja. Daimelt perlahan merangkak keluar dari bawah tanah, menatap Ye Yuan. Ekspresinya dingin. Berat, sepertinya kamu benar-benar tidak membual. Kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari putra dewa kami. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa umat manusia benar-benar menghasilkan seorang jenius sepertimu. Namun, sekarang setelah pedangmu hilang, apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung denganku? Daimelt memandang Ye Yuan dengan seringai di wajahnya. Metode kultivasi Ye Yuan ditambah dengan niat pedang yang menyatu dengan hukum ruang, kekuatannya sangat kuat. Kekuatan tempur semacam ini hampir bisa menggambarkan menantang surga. Oleh karena itu, Daimelt juga harus menghancurkan pedang Ye Yuan dengan risiko kehilangan kekuatan yang besar. Seorang pendekar pedang tanpa pedang, bagaimana dia bisa berbicara tentang pertarungan? Pedang tulang memang merupakan hal yang sangat penting bagi Ye Yuan. Sejak pertempuran di medan perang dewa kuno, pedang utama Ye Yuan adalah pedang tulang. Pedang tulang ini adalah warisan. Ye Yuan menggunakannya dengan sangat lancar. Kehancuran yang terjadi sebelumnya memang berdampak besar pada Ye Yuan, sepertinya dia kehilangan sesuatu di hatinya. Tapi pada saat itu, ada sedikit pemahaman muncul di hati Ye Yuan. Dia sepertinya telah memahami sesuatu. Ye Yuan seperti sumur kuno tanpa riak. Dia hanya berkata dengan dingin, tanpa pedang. Kalau begitu aku akan menggunakan tinjuku. Dalam sekejap mata, energi vital Ye Yuan melonjak ke langit. Tekanan naga sejati yang menakjubkan langsung menyebar antara langit dan bumi. Naga ilahi menginjak surga. Telapak tangan alam semesta agung. Tangan naga langit sementara. Setiap pukulan Ye Yuan lebih cepat dari pukulan sebelumnya. Seluruh langit dipenuhi dengan gambar kepalan tangannya di mana-mana. Tekanan mengerikan itu membuat kelompok Kaisar Surgawi menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Sebelumnya, mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tanpa pedangnya akan setara dengan harimau tanpa giginya.
Tapi sekarang, mereka mengetahui bahwa Ye Yuan ternyata menjadi naga raksasa tanpa pedangnya. Kekuatan seekor naga tidak dapat dihentikan. Di bawah gambar kepalan tangan, Daimel praktis ingin muntah darah. 2 kali, dia kehilangan inisiatif keduanya. Namun kekuatan tempur Ye Yuan sangat menakutkan. Itu bahkan jauh melampaui ras dewa mereka. Karena ditekan oleh Ye Yuan, dia tidak punya kesempatan untuk membalas sama sekali dan hanya bisa bertahan secara pasif. Mengenai panah hormat pembunuh dewa tanpa batas sebelumnya, meskipun dia menangkisnya, luka-lukanya sangat kritis. Kalau tidak, apa hubungannya lagi dengan Ye Yuan? Namun, cara bertarung Ye Yuan yang tidak masuk akal membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Anak laki-laki ini, tubuh fisiknya benar-benar mencapai alam kesempurnaan. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di umat manusia? Setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir, setiap tinju lebih berat dari yang terakhir. Aura Ye Yuan yang mengesankan juga terus meningkat. Dia saat ini hanya punya satu pemikiran. Itu untuk membunuh Daimel dan mengambil esensi darah Silvernet. Dia tidak mampu untuk melanjutkannya. Naga sesat mendominasi ruang. Ye Yuan melangkah keluar, seolah-olah roh naga sejati tiba-tiba keluar dari kehampaan. Kemampuan ilahi ini, Ye Yuan meningkatkan auranya hingga batasnya. Kekuatannya tidak terbayangkan. Dengan satu langkah, ruang hancur. Tanda dao di tubuh Daimel berkilauan, berusaha mati-matian menahan gerakan ini. Tapi dia memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya terbang mundur. Dia terhempas ke jurang sekali lagi. Ye Yuan berdiri di udara, mirip dengan dewa surgawi yang turun ke dunia fana. Bahkan para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi juga tercengang karena takjub. Mereka telah melihat kekuatan Daimel sebelumnya. Kekuatan seperti itu membuat langit dan bumi bergetar. Bahkan hormat pembunuh dewa tanpa batas, serangan mengerikan semacam itu, masih dihadang olehnya. Tapi dia sebenarnya tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melawan di depan Ye Yuan. Adegan ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Namun, kekuatan ras dewa jauh melampaui imajinasi semua orang. Daimel terbang dengan keras kepala sekali lagi. Jika itu adalah pusat kekuatan puncak Empyrean biasa, yang menderita serangan mengerikan ini, mereka pasti sudah lama berubah menjadi abu. Hanya saja, Daimel saat ini tidak lagi memiliki kekuatan tak terkalahkan dari sebelumnya. Dia mengenakan pakaian compang camping, auranya tampak lemah. Dia menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata dengan suara serius, "Anak baik, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki garis keturunan ras naga. Gerakan ini, naga sesat mendominasi ruang, aku sudah lama tidak melihatnya." Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, "Kamu tahu gerakan ini?" Daimel berkata sambil tersenyum dingin, "Lebih dari sekedar tahu. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi leluhur naga terakhir mati di tangan leluhur ini. Kamu mungkin tidak menyadari seperti apa keberadaan leluhur naga itu. Dia adalah eksistensi yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan dao leluhur. Meskipun dia tidak sekuat itu, dia tidak jauh." Pupil mata Ye Yuan mengecil dan niat membunuh segera muncul. Kesan dia terhadap ras naga tidak terlalu bagus, tapi kemampuannya, setengahnya berasal dari ras naga. Asal-usul garis keturunan ini, dia tidak bisa menghindarinya. Namun yang lebih mengejutkan lagi, di dunia ini, apakah benar-benar ada eksistensi yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan dao leluhur? Di mata Daimel, dia tampaknya tidak peduli sama sekali dengan leluhur dao. Mungkinkah kekuatannya di masa jayanya bahkan bisa mengalahkan dao leluhur? Guncangan ini tidak berarti kecil. Dalam pemahamannya, dao leluhur adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Itu adalah eksistensi yang terpenting. Namun seiring dengan semakin tingginya wilayah kekuasaannya, Ye Yuan perlahan-lahan menyadari bahwa sepertinya bukan itu masalahnya. Memang benar bahwa leluhur dao tidak terkalahkan, tetapi keberadaan yang melampaui Kaisar Surgawi tampaknya juga sangat kuat. Satu kalimat Daimel sangat menggemparkan. Yang terkejut bukan hanya Ye Yuan. Bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang mendengar ini pun terkejut. Hanya tatapan Kaisar Surgawi pasir hisap yang bersinar, sepertinya mengetahui sesuatu. Daimel tampaknya telah memahami kekhawatiran Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, "Apakah kamu sangat terkejut? Bagaimana dao leluhur bisa mati? Bagaimana seseorang bisa disejajarkan dengan dao leluhur? Leluhur ini bisa memberitahumu. Dao leluhur, ada yang kuat dan lemah. Jika bukan karena kalian manusia yang tercela dan tidak tahu malu,
diintimidasi dengan jumlah, bagaimana ras dewaku bisa ditekan untuk suatu zaman. Ye Yuan gemetar, tatapannya menunjukkan ekspresi terkejut. Daimel tertawa keras dan berkata, tentu saja, kamu tidak perlu tahu tentang ini. Karena leluhur ini bertemu dengan leluhur naga generasi ini terlebih dahulu, maka, tidak akan ada lagi leluhur naga di zaman ini. Dua generasi leluhur naga mati di bawah tanganku, sungguh menyegarkan. Menyegarkan, hahaha, setelah pertempuran kiamat kali ini, ras dewaku akan turun ke dunia bentangan surga. Suaranya belum memudar ketika aura mengerikan muncul sekali lagi. Kekuatan Dao Surgawi tiba-tiba turun. Kaisar Surgawi menampilkan semua ekspresi yang berubah. Mencapai level Daimel, setiap gerakan dan tindakan berada dalam lingkup Dao. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Dia diserang secara gila-gilaan oleh Ye Yuan sebelumnya dan tidak punya waktu untuk melakukan manuver Dao Surgawi sama sekali. Tapi kali ini, dia berbeda. Dia mengatakan banyak hal untuk membingungkan pikiran Ye Yuan, untuk mengumpulkan dan menciptakan waktu untuk dirinya sendiri. Hukum ruang Ye Yuan terlalu kuat, teknik gerakannya secepat kilat. Serangan semacam itu yang tidak memakan waktu lama pun membuatnya tidak bisa membalas sama sekali. Jika wilayahnya lebih tinggi, lupakan saja. Namun, luka-lukanya saat ini sangat parah. Kekuatan yang dia keluarkan kurang dari 1/10.000 dalam situasi normal. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat menyelesaikan akumulasi kekuatan sama sekali. Ye Yuan dengan jelas memperhatikan hal ini, itulah sebabnya dia membuatnya tidak mampu melawan dengan serangan yang menghapuskan langit dan menutupi bumi. Sayangnya anak ini masih belum berpengalaman. Hahaha. Leluhur ini turun ke dunia baru, kalian semua manusia, iblis, setan, dan berbagai ras, tunggu saja dan gemetar. Hah, cobalah jurus leluhur ini. Dao Chang Huang Surgawi. Daimel tertawa liar, tatapannya penuh penghinaan. Bagaimana wilayahnya bisa seperti yang dibayangkan oleh serangga merayap ini? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Daimel, dan berkata dengan dingin, bukankah, kamu terlalu banyak berpikir? Kamu dapat mengumpulkan kekuatan hanya karena aku membiarkanmu mengumpulkan kekuatan dan bukan skemamu yang berhasil. Terima kasih, kamu baru saja memahaminya. Aku punya jurus pedang. Apakah kamu berani menerimanya? Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan berubah. Antara langit dan bumi, aliran udara misterius dan mendalam mengalir perlahan. Arus udara ini menjadi semakin kuat, dan semakin deras. Jubah panjang di tubuh Ye Yuan bergerak sendiri tanpa angin. Pedangku. Ada apa dengan pedangku? Pedangku juga. Lebih jauh lagi, para pusat kekuatan yang telah melarikan diri dari Laut Darah Asura sebelumnya mendeteksi satu demi satu bahwa pedang di tubuh mereka bergetar. Bahkan mereka yang disimpan di ruang penyimpanannya, pedang mereka juga mengaum tanpa henti, praktis menembus cangkangnya. Ye Yuan berdiri dengan bangga di langit dan sepertinya ada ki abadi yang berputar-putar di sekelilingnya. Ye Yuan saat ini berdiri dengan bangga, wataknya acuh tak acuh, memiliki kesan seorang Grandmaster di generasinya. Ini bukan dia yang berpura-pura menjadi orang yang mendalam, tapi ketidakpeduliannya yang biasa-biasa saja setelah memahami Dao. Saat pedang tulangnya hancur, Ye Yuan merasakan jantungnya terpengaruh. Di antara serangan ganasnya, dia sebenarnya menghabiskan lebih banyak upaya untuk memahami Dao. Dao alkimia dan Dao pedang, bahkan hukum seperti hukum ruang, hukum waktu, dan lain-lain yang dipahami Ye Yuan, ada banyak dan sangat bervariasi. Namun dalam seni bela diri, kekuatan Ye Yuan yang paling mendasar tetaplah Dao pedang. Hukum ruangnya ditampilkan secara ekstrim karena pedang Dao. Begitulah cara dia menarik kesejajaran dari kesimpulan dan memahaminya. Ilmu pedang adalah pemahaman Ye Yuan yang paling mendasar. Berpikir tentang saat itu, Ye Yuan memahami pedang di tengah hujan bunga sakura suci, dan dia menciptakan bunga jatuh mengambang kosong. Waktu itu hanya bermain-main, tapi dia bisa memahami maksud pedang dengan mudah. Tapi sejak mengembangkan jalur bela diri yang baru, Ye Yuan menghilang bersama angin di jalur pedang Dao. Selama bertahun-tahun, Ye Yuan terbiasa ditemani pedang di sisinya dan berkeliling dunia. Satu pedang bisa membunuh iblis dan demon. Satu pedang bisa membuat matahari dan bulan terpesona. Satu pedang bisa menghancurkan cakrawala. Namun, saat pedang tulang itu hancur, dia tiba-tiba menghasilkan sedikit wawasan. Dia tampaknya terlalu bergantung pada benda-benda eksternal. Jika ada pedang di dalam hati, mengapa harus menggunakan pedang? Pedang adalah keinginan di dada,
mengapa dibutuhkan kekuatan benda lain. Ujung pedang yang ekstrim, kelopak dan dedaunan yang berguguran dapat melukai manusia, tumbuh-tumbuhan dan kerikil yang bergulung semuanya adalah pedang. Sementara harta roh Empyrean, harta roh Kaisar Surgawi, mereka mampu meningkatkan kekuatan orang yang menggunakan pedang. Tapi yang paling kuat bukanlah harta karunnya, tapi pendekar pedang itu sendiri. Pedang? Ayo, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pedang yang bergetar di sarung pedang itu tidak tahan lagi dan terbang keluar. Namun, yang terbang bukanlah pedang itu sendiri, melainkan gumpalan roh pedang. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mengeluarkan semua roh pedang dalam radius 10 juta mil. Untuk beberapa waktu, seberkas cahaya pedang satu demi satu merobek langit. Itu mirip dengan meteor yang datang dengan suara melolong. Pemandangan itu sangat spektakuler. Hujan meteor, itu akhirnya menyatu di tangan Ye Yuan dan mengembun menjadi pedang cahaya. Ye Yuan menggenggam pedang ringan di tangannya, memancarkan aura menghina semua yang ada di bawah langit yang terungkap secara tidak wajar. Pupil mata Daimelt mengerut, ekspresinya berubah dengan liar saat dia berteriak kaget. Anak laki-laki ini sebenarnya secara langsung memahami sumber dao pedang. Itu, akulah yang menghancurkan harta roh Empyrean miliknya. Begitulah cara dia mendapatkan pencerahan tentang dao. Saat ini, Daimelt merasa sangat berkonflik. Pertukaran harta roh Empyrean untuk memahami sumber dao pedang, hal semacam ini sungguh tidak masuk akal. Namun, hal ini difasilitasi olehnya sendiri. Dia hanya terkejut di dalam hatinya, kemampuan pemahaman Ye Yuan agak terlalu menakutkan. Dia sebenarnya memahami dao saat bertarung sebelumnya. Bagaimana Daimelt bisa tahu bahwa ini hanyalah keadaan normal bagi Ye Yuan? Dia selalu memahami dao saat bertarung di dalam ruang kultivasi kematian. Karena hanya dengan cara itulah dia bisa keluar dari ruang kultivasi kematian. Seiring berjalannya waktu, perhatiannya terhadap pemahaman dao dalam pertarungan tidak berarti apa-apa lagi bagi Ye Yuan. Banyak sekali benda di dunia yang bisa digunakan sebagai pedang, banyak sekali pedang di dunia yang mengindahkan perintah. Ini sudah mengintip langsung ke sumber pedang dao. Terbuat dari apa kepala bocah ini? Dia langsung melompati pedang lapis ke-8 dan memahami sumber pedang dao. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh pusat kekuatan alam Deva. Orang aneh. Benar-benar orang aneh. Hukum yang dipahami bocah ini sebenarnya adalah hukum terkuat di dunia. Tidak heran dia bahkan tidak menganggap serius ras dewa. Aku hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah antara dia dan leluhur ras dewa ini. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi ini semuanya terkejut hingga tidak bisa lebih hebat lagi. Kekuatan ras dewa, mereka sudah merasakannya secara mendalam. Namun kemampuan pemahaman Ye Yuan yang luar biasa membuat mereka semakin terkejut. Tapi pada saat ini, mereka tentu berharap Ye Yuan bisa menang. Bagaimanapun, leluhur ras dewa ini tidak memiliki niat bersahabat. Jika leluhur ras dewa menang, mereka semua harus mati. Tiba-tiba, wajah Daimelt menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika sumber dao pedang yang diwakili oleh leluhur ini adalah dao surgawi? Dao surgawi untuk aku gunakan. Apa gunanya sumber dao pedang? Dao Changhuang surgawi, musnahkan aku. Di tubuh Daimelt, gelombang tanda dao yang mengerikan membangkitkan turunnya dao surgawi. Tekanan mengerikan itu membuat langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, bidang kultivasi apapun, kekuatan hukum apapun, masih sangat lemah. Dari segi kekuatan, leluhur ras dewa benar-benar menghancurkan Ye Yuan. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi menakutkan yang setara dengan leluhur dao. Ditambah dengan dao surgawi, langkah Daimelt pasti akan sangat mengejutkan. Hanya untuk melihat ujung jarinya berputar dan hendak mengacungkan jarinya dalam sekejap mata. Semua orang sepertinya telah meramalkan serangan mengerikan ini. Namun, tepat pada saat ini, suara yang sepertinya datang dari tepi langit tiba-tiba turun. Lumpuhkan. Semuanya tiba-tiba berhenti. Hati Daimelt bergetar hebat. Di matanya, pedang cahaya Ye Yuan ditebas lurus ke bawah. Energi pedang yang membelah lapis membuat seluruh tubuh Daimelt merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Aura kematian menghantamnya secara langsung. Dia telah menjelajahi dunia tanpa halangan entah berapa ratus juta tahun. Hampir tidak ada keberadaan yang bisa menjadi ancaman baginya. Bahkan ketika dikepung oleh 8 ahli alam Deva yang hebat saat itu, dia juga belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian. Satu pedang mendarat, celah panjang terkoyak di angkasa. Pada saat kritis, bagaimana mungkin Daimelt masih berani menahan diri?
Tanda Dao di sekujur tubuhnya melonjak, melepaskan diri dari belenggu kata sejati Dao surgawi pada saat itu juga. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ye Yuan tahu bahwa pembekuan waktu tidak dapat memenjarakan Daimelt terlalu lama. Tapi dia hanya membutuhkan sepersekian detik dan itu sudah cukup. Daimelt bergeser sedikit ke samping, menghindari pedang yang pasti mematikan ini. Namun dia akhirnya gagal menghindarinya sepenuhnya. Lengan kiri Daimelt langsung dipotong oleh pedang ini. Energi pedang yang mengamuk terbang melewatinya, langsung memusnahkan lengan kirinya. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, jelas dia sangat tidak puas dengan hasil ini. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Namun, jika satu pedang tidak bisa melakukannya, maka pedang lain. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, mengangkat pedang ringannya sekali lagi, dan hendak menebangnya. Pupil mata Daimelt mengerut dan dia melemparkan benda perak ke arah lubang besar sambil menderu dengan liar, ambil esensi darah Silvernet yang kamu inginkan. Pada saat yang sama dia membuang esensi darah Silvernet. Sosok Daimelt melesat ke kejauhan dengan eksplosif. Dia benar-benar melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Mata Ye Yuan berbinar. Dia melangkah keluar dan melaju menuju esensi darah Silvernet dan meraihnya di tangannya. Sementara Daimelt sudah memanfaatkan jeda ini dan berhasil lolos. Ye Yuan meraih esensi darah Silvernet di tangannya, mendesak formasi arai untuk menyegelnya, dan segera dia merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Dia tersenyum pahit dan berkata, untung orang itu ketakutan. Bagaimana aku masih memiliki kekuatan untuk menebasnya lagi? Harus diakui, kekuatan Daimelt terlalu hebat. Hingga hari ini, dia adalah eksistensi paling kuat yang pernah ditemui Ye Yuan. Bahkan jika dia berada di alam yang sama, pembekuan waktu menghabiskan energi vitalnya untuk digunakan, namun itu hanya membekukan lawannya selama sepersekian detik saja. Adapun tebasan pedang cahaya, Ye Yuan bahkan praktis menghabiskan esensi ilahinya. Serangan habis-habisan Ye Yuan masih belum mampu menebasnya. Kita harus tahu, ini adalah prasyarat Daimelt ditekan untuk suatu zaman, dan dia bahkan terluka parah oleh hormat pembunuh dewa tanpa batas. Dia berkata bahwa dia membunuh leluhur naga. Ye Yuan tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tapi tidak diragukan lagi, dia sangat kuat. Tapi pedang milik Ye Yuan ini sudah merusak fondasi Daimelt. Dia mungkin tidak bisa membuat kekacauan dalam waktu singkat. Ye Yuan menelan beberapa pil obat lagi dan mulai memulihkan esensi ilahi dan energi vitalnya. Ada banyak pusat kekuatan di sekitar. Ye Yuan tidak bisa ceroboh. Sementara pada saat ini, 3 sosok terbang melintasi udara, terbang langsung menuju hormat pembunuh dewa tanpa batas. Mereka adalah tokoh dikdaya Kaisar Surgawi. Saat ini, sebenarnya masih ada pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang bersembunyi di dekatnya. Jelas sekali, mereka di sini menyimpan mentalitas untuk mengambil apa yang hilang. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar diambil oleh mereka. 3 Kaisar Surgawi yang agung melancarkan pertempuran gila-gilaan di atas kehampaan, bertarung hingga langit terbelah dan bumi terbelah, esensi ilahi beterbangan kemana-mana. Ketiga orang itu saling bersaing, tidak ada yang mau menyerah setengah langkah. Jika ada yang membebaskan diri, 2 orang lainnya akan bergandengan tangan dan menyerang. Secara keseluruhan, ini adalah pertempuran yang kacau balau. Semua orang mundur jauh, takut terpengaruh. Yang jelas ketiga orang ini sudah dalam keadaan gila. Metode kultivasi Ye Yuan berputar dengan tenang dan saat ini sedang memulihkan kekuatan fisiknya dengan cepat. Dia mendeteksi bahwa ada banyak aura yang sangat kuat yang sedang mengalir ke sini. Tidak jauh dari situ, Kaisar Surgawi Pasir Hisap mencibir dan berkata, banyak hal yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, apakah artefak Dao juga bisa dirambah oleh kalian? Teman kecil Ye, artefak Dao ini mudah dijangkau oleh Hemu sebelumnya. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Pada saat ini, kekuatan Kaisar Surgawi Pasir Hisap juga pulih sedikit dan mampu bergerak bebas. Dia melihat hormat pembunuh dewa tanpa batas di atas kehampaan, tatapannya penuh dengan keserakahan dan penyesalan. Harta yang sangat berharga, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Hanya saja dalam kondisinya saat ini, keinginan untuk memperjuangkannya sama sekali tidak mungkin. Tapi sekarang, Ye Yuan jelas-jelas paling dekat dengan artefak Dao itu. Dengan teknik dan kemampuan gerakan Ye Yuan, mengambil hormat pembunuh dewa tanpa batas sama saja dengan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak melihatnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hormat dewa muncul, keributannya terlalu hebat. Mungkin bahkan pusat kekuatan alam Deva akan khawatir, aku tidak ingin dikejar oleh seluruh dunia.
Terlebih lagi, ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Kaisar Surgawi Pasir Hisap merasa terkejut. Dia menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar tidak memperhatikan hormat pembunuh dewa tanpa batas ini. Tidak hanya pemuda ini yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan pemahamannya yang sangat tinggi, tetapi pikirannya juga sangat menakutkan. Bahkan monster tua seperti dia merasa sulit mengendalikan dirinya ketika dia melihat hormat pembunuh dewa tanpa batas, namun Ye Yuan sebenarnya bisa tetap menyendiri dan acuh tak acuh. Berhenti sebentar, Ye Yuan melanjutkan, "Oh, benar. Senior Pasir Hisap, Ye ini ingin meminta nasihat." Kaisar Surgawi Pasir Hisap berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Ye Yuan dan buru-buru berkata, "Jangan berani bicara tentang memberi nasihat. Apapun yang dimiliki teman kecil Ye, tanyakan saja." Ye Yuan berkata, "Menurut apa yang aku tahu, di atas Kaisar Surgawi adalah leluhur Dao. Daimelt itu berbicara tentang pusat kekuatan Deva Kutukan keempat. Tentang apa semua itu?" Pemahaman Ye Yuan tentang dunia kultivasi sebagian besar berasal dari tanpa debu. Tapi Empirean Surgawi Hutan Abadi hanyalah puncak Empirean, dan dia sama sekali tidak tahu tentang rahasia di atas Kaisar Surgawi. Tentu saja tidak ada cara untuk menyebut alam Deva juga. Kaisar Surgawi Pasir Hisap adalah tokoh dikdaya tertinggi Kaisar Surgawi tahap akhir. Jadi dia pasti mengetahui beberapa rahasia. Wajar jika teman kecil Ye tidak mengetahuinya, pusat kekuatan alam dewa, mereka semua adalah sosok-sosok yang berada jauh di atas awan, penguasa sejati dunia surga. Meskipun Kaisar Surgawi memiliki umur yang panjang, suatu hari mereka akan habis. Kaisar Surgawi biasa, jika mereka mati, mereka mati. Namun setelah kekuatan seseorang mencapai Kaisar Surgawi lapis ketujuh, setiap triliun tahun, mereka akan mengalami kesengsaraan penyakit busuk. Ada total 5 kesengsaraan penyakit busuk, yang terjadi pada Deva Kutukan keempat. Setiap kesengsaraan penyakit busuk akan menjadi ujian hidup dan mati. Kaisar Surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal selama kesengsaraan penyakit busuk. Namun, begitu kesengsaraan penyakit busuk berhasil diatasi, itu akan menjadi kelahiran kembali nirwana, dan seseorang akan melihat sekilas sebagian dari sumber Dao Surgawi, kekuatan mereka meningkat pesat dari sana. Alam ini adalah alam Deva. Pasir Hisap Kaisar Surgawi menjelaskan. Ye Yuan merasa tercerahkan ketika mendengarnya, baru kemudian dia mengetahui apa itu alam Deva. Ternyata masih ada ranah antara Kaisar Surgawi dan leluhur Dao. Alam ini juga merupakan Kaisar Surgawi transenden yang pernah dibicarakan oleh tanpa debu di masa lalu. Hanya saja dengan level tanpa debu, dia belum bisa melakukan kontak dengan keberadaan seperti itu. Itu sebabnya terjadi kesalahpahaman. Meskipun Kaisar Surgawi tidak dapat menjadi leluhur Dao, mereka dapat melihat sekilas sumber Dao Surgawi melalui kesengsaraan penyakit busuk Deva, dan mencapai tingkat Dao dari sana. Dia juga akhirnya mengerti mengapa pusat kekuatan Kaisar Surgawi lapis ketujuh disebut pusat kekuatan tertinggi. Itu karena mereka harus menghadapi baptisan kesengsaraan penyakit Deva kapan saja. Lalu seberapa kuat pusat kekuatan Deva Kutukan keempat? Daimelt mengatakan bahwa dia pernah membunuh di hadapan keberadaan seperti Dao leluhur. Mungkinkah Dao leluhur tidak terkalahkan? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Surgawi Pasir Hisap tersenyum pahit dan berkata, "Lupakan Deva Kutukan keempat, bahkan pusat kekuatan Deva Kutukan pertama pun sangat kuat. Setelah Kaisar Surgawi lapis ketujuh melampaui kesengsaraan penyakit busuk, itu sudah cukup untuk langsung membunuh pusat kekuatan Kaisar Surgawi lapis ke-9. Tentu saja, Kaisar Surgawi lapis ketujuh yang mampu melampaui kesengsaraan adalah satu di antara sejuta. Tanpa akumulasi yang cukup, melewati kesengsaraan penyakit busuk sama dengan mencari kematian." Mengenai berapa lama Deva Kutukan keempat, Kaisar ini sebenarnya tidak terlalu jelas. Lupakan Deva Kutukan keempat, bahkan kutukan kedua, mereka yang bisa mengatasinya juga sangat sedikit. Mereka yang mampu mencapai kutukan ketiga, keempat, semuanya adalah tokoh tertinggi di dunia surga. Berhenti sebentar, dia melanjutkan, "Adapun Dao leluhur, menurut apa yang aku tahu, mereka memang lebih kuat dari alam Deva. Adapun seberapa kuatnya, bukan itu yang aku tahu. Tingkat keberadaan seperti itu sama sekali tidak dapat dijangkau oleh Kaisar ini. Tapi aku merasa meskipun pusat kekuatan Deva Kutukan keempat lebih rendah dari Dao leluhur, mereka juga seharusnya hampir samakan." Jelas sekali, Kaisar Surgawi Pasir Hisap belum bisa bersentuhan dengan keberadaan yang benar-benar hebat. Tatapan Ye Yuan berkedip-kedip tanpa henti. Hanya pada titik inilah dia benar-benar memahami dunia bentangan surga.
Tapi kekuatan Daimelt itu benar-benar luar biasa hingga ekstrim. 8 Deva kutukan keempat dan pusat kekuatan di atasnya sebenarnya tidak dapat membunuhnya dan hanya bisa menekannya di sini. Kekuatan orang ini mungkin tidak kalah dengan Dao leluhur. Sepertinya ingin mengetahui rahasia ini, dia hanya bisa pergi dan bertanya pada imam besar leluhur suci. Hanya pusat kekuatan tingkat itu yang mengetahui rahasia seperti itu. Jadi begitulah adanya. Terima kasih banyak, Senior Pasir Hisap. Aku punya urusan penting lainnya dan aku akan pamit dari sini. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan melintas dan menemukan Empyrean hantu pedang liar di antara kerumunan yang mengelilingi dan menonton. Hahaha, artefak Dao ini adalah milik kaisar ini. Secara kebetulan saat ini, di antara 3 kaisar surgawi yang agung, akhirnya ada seseorang yang melepaskan 2 lainnya dan meraih hormat pembunuh dewa tanpa batas. Namun, saat dia tertawa terbahak-bahak, hormat pembunuh dewa tanpa batas meletus dengan sinar cahaya cemerlang. Sebuah anak panah melintas, kaisar surgawi langsung meledak, berubah menjadi ketiadaan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kaisar surgawi ini telah hidup sampai usia lanjut, tetapi mereka tidak dapat mengukur seberapa besar kemampuan yang mereka miliki. Bagaimana tingkat harta karun ini bisa mereka langgar? Pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa hantu Empyrean pedang liar dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa lusin aura kuat hingga ekstrim datang dengan bersiul. Aura setiap orang berada di atas pasir hisap kaisar surgawi. Ye Yuan membawa pedang liar pergi dan mencari tempat tersembunyi. Dia meletakkan formasi arai yang kompak dan memulai pengasingannya yang tertutup. Pikirannya bergerak. Sebuah manik abu-abu muncul dan melayang di udara. Itu justru mutiara penekan jiwa. Hanya saja mutiara penekan jiwa saat ini retak, pecah dan rusak, hampir hancur. Ye Yuan mengeluarkan esensi darah Silvernet dan meletakkan mutiara penekan jiwa di atasnya, menyerap esensi penting dari esensi darah Silvernet. Bagian dari esensi darah Silvernet ini yang kecerdasannya dibuka oleh Daimelt, tidak menyerap berapa banyak kekuatan tubuh jiwa, dan telah diperkuat hingga ekstrim. Membiarkannya terus berkultivasi, roh primordial ini akan segera menerobos ke alam kaisar surgawi. Dapat dikatakan bahwa ia adalah raja di antara esensi darah Silvernet. Ye Yuan mengendalikan esensi darah Silvernet dengan hati-hati, memulihkan mutiara penekan jiwa. Dalam sekejap, itu adalah waktu setengah bulan. Retakan pada mutiara penekan jiwa diperbaiki sedikit demi sedikit. Mutiara penekan jiwa yang awalnya redup dan kusam akhirnya menemukan kembali jejak kehidupannya. Saat itu, sesosok hantu perlahan muncul di hadapan Ye Yuan. Dia tentu saja tanpa debu. Melihat tanpa debu terbangun, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Senior, kamu akhirnya bangun. Ye Yuan tidak disengaja dan bertindak ceroboh, dan membuatmu terlibat. Ye Yuan berkata dengan menyesal. Dia tidak akan pernah menyesalinya ketika dia melakukan sesuatu. Hanya saja tanpa debu menjadi seperti ini demi melindunginya. Dia tentu saja tidak bisa menahan perasaan agak kesal di hatinya. Tanpa debu tersenyum dan berkata, anak bodoh, apakah kamu dan aku masih perlu bersikap sopan? Orang tua ini adalah roh artefak sejak awal. Saat penguasa khawatir, rakyat merasa terhina, ketika penguasa dihina, rakyatnya mati. Menyelamatkanmu adalah sesuatu yang menjadi tugas orang tua ini. Hanya saja, situasi gadis itu tidak terlalu baik. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, ekspresi kecewa. Dengan kondisinya saat ini, ia secara alami bisa memahami situasi Mu Ling Xue. Jejak kesadaran spiritual terakhir Mu Ling Xue sudah mirip dengan nyala lilin yang berkedip-kedip di tiup angin. Dimungkinkan untuk padam kapan saja. Aku berencana pergi ke kuil imam untuk mencari imam besar leluhur suci. Kekuatannya sangat luar biasa. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Ling Xue. Jika masih tidak berhasil, maka yang ada hanyalah mendaki gunung bentangan surga. Kata Ye Yuan. Saat mendaki gunung bentangan surga, harapannya sangatlah suram. Obat ilahi semacam ini tersembunyi di atas lapis sejuta tahun. Ye Yuan tidak meremehkan kemampuannya sendiri, tetapi dengan kekuatannya saat ini, ingin naik ke tingkat Dao leluhur, kemungkinannya hampir nol. Dan ini juga merupakan metode terakhir. Untungnya, kecepatan kultivasi Ye Yuan cukup cepat. Mutiara penekan jiwa terus pulih dan kekuatan tanpa debu menjadi semakin kuat tanpa henti, begitulah Mu Ling Xue bertahan hingga hari ini. Kalau tidak, jiwa Mu Ling Xue sudah lama menghilang. Tanpa debu mengangguk dan berkata, Imam besar leluhur suci adalah kekuatan besar,
eksistensi kedua setelah leluhur pengobatan. Jika dia bersedia mengambil tindakan, mungkin masih ada harapan. Dia telah mengikuti Ye Yuan ke seluruh dunia. Pengetahuannya tentang berbagai hal juga menjadi lebih luas. Di masa lalu, mengikuti surgawi Empyrean hutan abadi, bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa, imam besar leluhur suci adalah eksistensi yang tidak dapat dia jangkau. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan sekitar 2000 tahun dan melakukan sesuatu yang hutan abadi tidak bisa lakukan sepanjang hidupnya. Meskipun tanpa debu tidak tahu tentang Deva Kutukan keempat, dia juga tahu bahwa imam besar leluhur suci adalah eksistensi di atas kaisar surgawi, dan kemampuannya sangat tangguh. Jelas, dia memiliki pengalaman yang jauh lebih luas daripada dirinya, raga jiwa ini. Setelah tanpa debu terbangun, dia mengambil inisiatif untuk mengendalikan mutiara penekan jiwa. Kecepatan menyerap Silvernet Blood Essence meningkat beberapa kali lipat. Kualitas Silvernet Blood Essence ini sangat tinggi. Itu adalah tonik yang hebat bagi tanpa debu dan mutiara penekan jiwa. Dalam waktu 3 hari, mutiara penekan jiwa tidak hanya pulih seperti baru, bahkan peringkatnya pun meningkat, menjadi harta roh kaisar surgawi tingkat menengah. Hal ini membuat tanpa debu dan Ye Yuan menjadi liar karena ekstasi. Semakin kuat tanpa debu, semakin stabil pula kemampuan menekan kesadaran spiritual Mu Ling Sui. Selesai dengan semua ini, barulah hati Ye Yuan sedikit tenang. Menghilangkan formasi arai, dia membawa pedang liar keluar dari gua. Tapi begitu dia keluar, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak dan lidahnya keluh. Jauh dari sana, ruang angkasa hancur. Ada aliran turbulens spasial yang mengamuk di mana-mana. Menajamkan matanya dan melihat ke kejauhan, bagaimana masih ada pegunungan. Bagaimana masih ada kolam darah Asura. Ruang beberapa puluh juta mil langsung diperangi hingga hancur. Namun, ruang di dunia bentangan surga sangatlah stabil. Itu sedang dalam masa pemulihan yang perlahan. Ye Yuan tidak bisa tidak menghubungkannya dengan energi kuat itu ketika dia pergi dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pusat kekuatan alam Deva lagi. Petir mengejutkan surga yang dia keluarkan saat itu, setidaknya itu adalah serangan yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir. Bahkan Kaisar Surgawi tingkat menengah pun tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Sedangkan untuk alam Deva, mereka bahkan langsung bertarung hingga ruang hancur, gunung-gunung bergerak dan lautan menjadi kering. Tidak heran dikatakan bahwa pertempuran kiamat, jika semua pusat kekuatan alam Deva mengambil tindakan, itu berarti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Seluruh dunia bentangan surga mungkin akan terpecah belah oleh mereka juga. Akan aneh jika dunia ini tidak dihancurkan. Seru Ye Yuan. Tanpa debu mengangguk dan berkata, medan perang dewa kuno mungkin adalah medan perang kuno yang hancur. Di sana, Kaisar Surgawi dan Empyrean yang tak terhitung jumlahnya jatuh, sungguh menakutkan. Kekuatan pusat kekuatan alam Deva tidak terbayangkan. Dia mengetahui keberadaan alam Deva dari Ye Yuan sebelumnya. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa ada surga di balik surga. Sekarang ras dewa akan segera muncul, dunia ini mungkin tidak akan mengenal kedamaian lagi. Mulut Ye Yuan bergerak 2 kali dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya berlari cukup jauh, jika terlalu dekat, aku khawatir kita akan langsung dilenyapkan oleh orang-orang ini. Formasi arai yang Ye Yuan buat benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun di depan alam Deva. Saat itu, dia sedang mengasingkan diri. Peluru nyasar ditembakkan dan dia akan menguap. Suaranya belum juga memudar ketika seberkas cahaya yang mengalir mendarat dari cakrawala, mendarat tepat di dalam hutan, menghantam hingga seluruh hamparan pegunungan bergetar. Tatapan Ye Yuan sedikit berkedip, berpikir dalam hatinya bahwa itu bukan suatu kebetulan kan. Berlari untuk melihatnya, sebuah lubang besar telah pecah di tanah. Di dalam lubang besar, sesosok tubuh tergeletak di sana, auranya sangat lemah. Tangannya bahkan meraih hormat emas. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia tidak bisa menahan nafas dingin. Hormat emas itu, apa jadinya kalau bukan hormat pembunuh dewa tanpa batas? Dia baru saja berspekulasi, untuk bisa membuat kolam darah Asura sampai seperti ini, pasti mengalami pertempuran hebat yang sangat mengerikan. Kemungkinan besar, Kaisar Surgawi tertinggi yang binasa bahkan tidak sedikit. Faktanya, bahkan ada pusat kekuatan super alam Deva yang mengambil tindakan. Maka, sangat mustahil bagi permusuhan untuk mereda begitu cepat. Orang yang jatuh itu tidak akan lolos dari medan perang kan. Dengan satu pandangan, memang benar demikian.
Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar merebut hormat pembunuh dewa tanpa batas dari tangan banyak tokoh dikdaya. Jelas sekali, dia dikejar orang sampai di sini. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan dipenuhi rasa takut. Dia bergegas maju dengan cepat, meraih orang itu, dan melakukan teleportasi. Setelah itu, jari-jari Ye Yuan menunjuk berulang kali, membentuk formasi arai yang sangat rumit di setiap sisi. 100 aliran pemikiran 9 surga mendalam yang menundukkan arai besar, sembunyikan. Ye Yuan berteriak pelan, formasi terbentuk. Di hutan, Ye Yuan dan pemandangan sekitarnya menjadi satu kesatuan, menyembunyikan semua aura. Melihat dari luar, seseorang tidak dapat melihat kelainan sedikitpun. Ye Yuan baru saja selesai melakukan semua ini ketika seorang pria berjubah abu-abu turun dari langit dan dia mendarat di tepi lubang besar. Dia melihat ke lubang raksasa itu, tatapannya tampak sangat suram. Lubang besar ini jelas baru saja terbentuk, tapi orangnya sebenarnya sudah hilang. Ternyata ada yang berani mencuri rampasan kaisar ini. Kaisar surgawi ini ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Selesai berbicara, pria berjubah abu-abu itu naik ke udara dan melancarkan serangan mengerikan satu demi satu ke arah hutan di sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh hutan menjadi berantakan. Burung dan binatang yang tak terhitung banyaknya berubah menjadi abu karena serangan yang mengerikan itu. Jauh dari sana, terjadi kekacauan. Binatang buas itu jelas ketakutan sampai mereka mengompol, semua melarikan diri seperti orang gila. Pria berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit. Menyebarkan akal ilahi, dia menyapu setiap inci bumi. Pusat kekuatan alam Deva, seberapa kuat perasaan ilahinya. Bahkan jika itu adalah cacing kecil, ia juga bisa lupa untuk lolos dari penyelidikannya. Dia perlahan terbang ke depan, perasaan ilahi seperti radar, menjelajahi seluruh wilayah, tidak meninggalkan jejak. Dalam formasinya, Ye Yuan bahkan menahan napas, tidak berani mengeluarkan sedikit pun gerakan. Untungnya, aura hormat pembunuh dewa tanpa batas sebagian besar sudah tersegel oleh orang ini. Jika tidak, meskipun dia memiliki kemampuan untuk terhubung ke surga, dia juga tidak dapat menyembunyikan auranya. Merasakan bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang, Ye Yuan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Serangan pusat kekuatan alam Deva terlalu menakutkan. Teleportasinya mungkin beberapa ratus ribu mil, tapi dia masih bisa merasakan serangan pihak lain. Segera, aura yang sangat kuat datang mendekat dari jauh. Jantung Ye Yuan berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah formasi arainya bisa bersembunyi dari penyelidikan alam Deva. Formasi arainya sudah terlihat sekilas dari sumbernya, pencapaiannya sangat tinggi. Bahkan jika Kaisar Surgawi datang, dia juga tidak takut. Tapi, alam Deva, alam ini, sama sekali tidak dikenalnya. Perasaan ilahi tirani yang tiada taraf melanda seluruh negeri. Jantung Ye Yuan berdebar kencang. Untungnya, ketika perasaan ilahi ini melintas, ia tidak menemukan keberadaannya, terbang ke kejauhan. Hati Ye Yuan akhirnya kembali ke tempatnya semula. Namun, Ye Yuan tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan tidak segera menarik kembali formasi arainya. Benar saja, perasaan ilahi yang kuat turun sekali lagi, meliputi seluruh penjuru. Baru pada saat itulah Ye Yuan menemukan bahwa ada dua pusat kekuatan alam Deva yang mencari pria berkulit putih ini. 3 hari berikutnya, kedua orang ini bergantian mencari di sekitar ini, berulang kali. Hanya sampai 3 hari kemudian ditemukan kedua orang itu menghilang. Ye Yuan sangat berhati-hati, menyembunyikan sepanjang hari dalam formasi sebelum keluar. Setelah keluar, Ye Yuan tidak berani tinggal, membawa pria itu dan langsung berteleportasi. Tidak tahu seberapa jauh mereka berlari, hanya ketika Ye Yuan merasa aman barulah dia menemukan tempat yang tenang untuk mendarat. Dia tiba di luar gua dengan transmisi. Dia kemudian mengeluarkan satu demi satu batasan di atas kekosongan. Pembatasan ini tidak memiliki bentuk atau substansi tetapi membentuk jaringan yang sangat besar dalam radius 10.000 mil. Pembatasan tersebut tidak berdampak merugikan, namun selama ada yang menyentuh pembatasan tersebut, ia akan langsung mengetahuinya. Pusat kekuatan alam Deva, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Ye Yuan tidak ingin mati tanpa alasan yang jelas. Baru setelah sibuk sepanjang hari barulah dia kembali ke gua. Ekspresi pedang liar jelek ketika dia berkata, "Tuan muda, bukankah akan langsung membunuh orang ini dan mengambil hormat pembunuh dewa tanpa batas ini? Sangat berbahaya bagi kita seperti ini. Kedua pusat kekuatan alam Deva itu pasti tidak akan mau membiarkan masalah ini."
Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya dendam atau permusuhan dengannya. Membunuh orang dan merampas harta benda semacam ini, aku tidak bisa melakukannya. Pedang liar memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu jahat. Jelas dia tidak bisa memahami tindakan Ye Yuan. Dalam kesannya, Ye Yuan bukanlah orang yang baik hati dan berhati lembut. Di kolam darah Asura, beberapa kaisar surgawi yang memprovokasi Ye Yuan semuanya langsung dihabisi olehnya. Mengapa dia menunjukkan kebaikan kecil sekarang? Ye Yuan tahu apa yang dipikirkan oleh pedang liar dan berkata dengan dingin, bagi pria sejati, ada beberapa hal yang perlu, ada hal lain yang tidak boleh dilakukan. Ketika kamu mengikutiku untuk waktu yang lama, kamu akan mengerti. Baiklah, kamu keluar dan berjaga, aku akan mengobati lukanya untuknya. Pedang liar tidak berdaya dan hanya bisa menjaga di luar gua. Ye Yuan memandang pria berpakaian putih itu dan berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura, kata-kata ini tidak diucapkan untuk kamu dengar. Ternyata pria berbaju putih ini sudah lama terbangun, namun ia berpura-pura tidak sadarkan diri. Hanya saja bagaimana dia bisa bersembunyi dari Ye Yuan seperti ini. Pria berkulit putih perlahan membuka matanya, menatap Ye Yuan dengan tatapan waspada. Tangannya mencengkeram hormat pembunuh dewa tanpa batas sedikit lebih erat. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, untuk berani merebut hormat pembunuh dewa tanpa batas dari tangan ahli alam deva, aku harus mengagumi keberanianmu. Tapi meski kamu merebutnya, kamu juga tidak punya nyawa untuk menggunakannya. Mendengar Ye Yuan berkata demikian, ekspresi pria berbaju putih itu menjadi redup dan berkata sambil menghela nafas, aku akan segera mengatasi kesengsaraan penyakit busuk pertama, akumulasi saja tidak cukup. Tanpa takdir untuk menekan, aku pasti akan mati. Kenapa tidak sekalian ambil risiko saja? Luka yang dialami pria itu sangat parah. Mengucapkan kata-kata ini membuat ekspresi wajahnya sangat berubah, kulitnya juga menjadi sedikit pucat. Sudut mulut Ye Yuan bergerak sedikit. Sepertinya teror kesengsaraan penyakit busuk masih di atas imajinasinya. Pria berkulit putih ini adalah kaisar surgawi lapis ke-9 tetapi bahkan tidak berani melewati kesengsaraan penyakit busuk. Ye Yuan tidak bertele-tele. Dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya, diam-diam dia terkejut di dalam hatinya. Luka orang ini sangat parah. Akumulasi dao yang sangat mengerikan tersimpan di dalam tubuhnya, terus-menerus merusak fungsi tubuhnya. Lebih jauh lagi, bahkan dunia kecilnya pun berhasil ditembus. Situasinya agak mirip dengan Ye Yuan saat itu. Sepertinya dia mengeluarkan semua metodenya untuk melarikan diri. Namun, orang ini tidak memiliki tubuh fisik dan kekuatan hidup yang hebat seperti Ye Yuan. Paling lama setengah bulan, dia pasti akan mati. Selain itu, melalui luka yang dialami orang ini, Ye Yuan juga bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya kekuatan alam deva. Ketika esensi ilahi memasuki tubuh pria berpakaian putih dan bersentuhan dengan sisa akumulasi dao itu, rasanya seperti bertemu monster mengerikan, langsung tersapu bersih. Kezaliman itu sepertinya seperti menghadapi dao surgawi. Ye Yuan juga mengeluarkan upaya yang sangat besar sebelum mengetahui situasi di dalam tubuhnya. Setelah dia selesai memeriksa, Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada harapan. Ekspresi pria berpakaian putih itu menjadi redup dan dia berkata sambil mengangguk, aku tahu. Kecuali jika leluhur pengobatan ada di sini, jika tidak, aku pasti akan mati. Setelah aku mati, kamu, ambillah hormat pembunuh dewa tanpa batas. Tubuhnya sendiri, dia secara alami mengenal dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk memperbaiki situasi ini. Lupakan bahwa Ye Yuan hanyalah dewa bintang 8 yang sangat kecil. Meskipun dia adalah dewa pengobatan bintang 9, dia juga tidak bisa mengobati luka yang ditinggalkan oleh alam deva. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, jika leluhur pengobatan ada di sini, apakah menurutmu dia akan menyelamatkanmu? Pria berpakaian putih itu tersenyum sedih dan berkata, leluhur pengobatan, menjauhkan diri dari orang banyak. Mengapa dia memperhatikan hidup dan mati semut sepertiku? Ye Yuan berkata dengan dingin, setidaknya kamu memiliki sedikit pemahaman tentang dirimu sendiri. Tenang, denganku, kamu tidak akan mati. Namun, untuk sementara aku tidak dapat membantumu memulihkan kultivasimu. Saat ini kamu, hanya seorang cacat. Tatapan pria berpakaian putih itu berubah tajam, segera tersenyum pahit dan berkata, Kaisar Surgawi ini hanyalah seseorang yang akan mati, kamu tidak perlu menghiburku lagi. Ye Yuan tidak mau membuang-buang napas bersamanya. Membentuk jari-jarinya seperti pedang, jarum panjang kecil berwarna kuning pucat muncul di ujung jari Ye Yuan.
Jarum panjang ini sebenarnya dipadatkan dengan energi pedang. Ye Yuan bergerak seperti kilat, menusukkan jarum pedang ke titik akupuntur utama di seluruh tubuh pria berbaju putih. Pria berpakaian putih itu mengerang teredam, hanya merasakan aliran energi pedang satu demi satu dikirim ke tubuhnya, berkeliaran di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia terluka sampai dia tidak dapat berbicara, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Sumber Dao Pedang. Orang ini hanyalah alam Empyrean, tapi dia benar-benar memahami sumber Dao Pedang. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang ini memperlakukan pedang energi sebagai jarum emas untuk menusuk titik akupuntur. Kekuatan kendali mengerikan macam apa yang dibutuhkan. Siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Jari Ye Yuan menunjuk, mengarahkan pedang energi untuk menyebar di dalam tubuh pria berpakaian putih itu. Itu hanya untuk membimbing dengan jari pedangnya. Sebuah kekuatan yang kuat terbang keluar dari lukanya. Sementara itu, di atas langit lubang besar, 3 sosok perlahan muncul. Orang di tengah memiliki penampilan yang bijaksana, mengenakan jubah Taoisme biru tua. Sedangkan 2 orang lainnya, salah satunya adalah pria berjubah abu-abu yang muncul malam itu di atas lubang besar. Ada orang lain, tapi dia adalah Kaisar Surgawi Jalur Hantu. Taoisme tua itu mengelus janggutnya sambil berkata dengan dingin, "Sui Yuan, Lon Soul, kalian dapat menemukan lelaki tua ini untuk merapal mantra, tetapi manfaat yang dijanjikan, jangan lupakan." Otot-otot di wajah pria berjubah abu-abu, Kaisar Surgawi Sui Yuan, bergerak-gerak, dan dia berkata dengan suara serius, "Rekan Dao Mata Surgawi, yakinlah, kamu sudah menerima setengah dari deposit. Apakah kamu masih takut kami akan mengingkari utangnya?" Kaisar Surgawi Lon Soul juga berkata, "Mata Surgawi kentut tua, lupakan bahwa kamu meminta harga selangit. Tapi kamu harus membantu kami menemukan orang itu." Mata Surgawi terkekeh dan berkata, "Artefak Dao muncul, harta yang begitu berharga terlalu berharga. Orang tua ini tentu saja tidak bisa menyebutkan harga yang murah. Adapun untuk menemukan orang itu, kalian semua yakinlah, jika aku, Mata Surgawi, mengatakan bahwa aku yang kedua, sama sekali tidak ada orang yang berani mengklaim bahwa mereka adalah yang nomor 1. Sui Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Cepat dan mulai." Kaisar Surgawi Mata Surgawi mengangguk sedikit, segel tangan bergerak dengan cepat, dan dia berteriak dingin, "Mata Surgawi, buka." Hanya untuk melihat bahwa mata ketiga benar-benar tumbuh di antara alisnya. Saat mata ini muncul, ia seolah melihat semuanya, membuat Sui Yuan dan Lon Soul merasa ngeri. Kehebatan si tua bangka ini semakin mendalam. Sui Yuan berkata dengan kaget. Tatapan Kaisar Surgawi Mata Surgawi menyapu lubang besar itu dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia berkata sambil menghela nafas, "Semua jejak di tempat ini telah dilenyapkan oleh Hemu. Bahkan jika ada sesuatu, aku juga tidak bisa melihatnya." Ekspresi Sui Yuan menjadi kaku dan dia berkata dengan canggung, "Pada saat itu, ketika orang itu mendarat, dia membuat lubang besar di tanah. Aku tiba tepat di belakangnya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Aku kira dia mungkin telah diselamatkan oleh seseorang dan berencana untuk memaksa mereka keluar." Kaisar Surgawi Mata Surgawi mengangguk sedikit dan berkata, "Pergi ke tempat lain dan cari sebentar. Selama dia meninggalkan petunjuk atau firasat apapun, itu pasti tidak bisa lepas dari pandangan surgawiku." Selesai berbicara, Kaisar Surgawi membawa kedua orang itu dan mencari di sekitarnya. Pencarian ini 10 hari 10 malam. Suatu kawasan dengan radius 1.000.000 mil telah beberapa kali digeledah oleh ketiga orang tersebut, namun mereka tidak menemukan jejak sedikitpun. Akhirnya, Kaisar Surgawi Lon Soul tidak dapat bertahan lagi dan dengan sinis, "Rekan Daois Mata Surgawi, bukankah kamu mengatakan bahwa itu tidak dapat lepas dari mata misteriusmu? Mungkinkah orang itu membawa artefak Dao dan menguap ke udara?" Ekspresi Mata Surgawi sangat jelek, bualan sebelumnya sudah berlebihan. 10 hari ini, dia berusaha keras untuk mencari tetapi tidak menemukan petunjuk apapun juga. Setelah menerima keuntungan dari orang lain, dia merasa hal itu juga memalukan. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam, dan langkah kakinya terhenti. Melihat mata surgawi itu sepertinya telah menemukan sesuatu, pikiran Sui Yuan dan Lon Soul bergetar. Tatapan mata surgawi tertuju pada sudut hutan. Tempat itu memiliki lapisan demi lapisan pegunungan, pepohonan yang lebat, medan yang sangat rumit. "Kami telah mencari di area ini berkali-kali sebelumnya dan tidak menemukan apapun," kata Sui Yuan. Mata surgawi tidak berbicara. Tatapannya menjadi semakin serius. Mata ketiganya memancarkan sinar cahaya cemerlang.
Aura sumber menyebar. Mata surgawi menghirup udara dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh, sungguh orang yang licik. Sungguh formasi arai yang cerdik. Dua orang Sui Yuan tidak yakin apa maksudnya dan berkata, penemuan apa yang ada, Daois mata surgawi. Ikuti aku. Mata surgawi membawa kedua orang itu dan mendarat di hutan. Tempat mereka berdiri sebelumnya adalah tempat persembunyian Ye Yuan. Mata surgawi berjalan mengelilingi sekeliling dan berseru dengan kekaguman, tidak heran kami mencari beberapa lusin kali dan tidak menemukan apapun. Itu hanyalah pengerjaan yang luar biasa, alam yang luar biasa, sebuah karya seni yang luar biasa. Wajah Lone Soul menunduk dan dia berkata, berhentilah membiarkan kami menggantung. Cepat beritahu kami. Mata surgawi berkata, seseorang memanfaatkan lingkungan di sini dan membuat formasi arai yang mulus, menyatu menjadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya. Orang itu menggunakan lapisan ruang untuk menyembunyikan auranya. Biarpun indera ilahi melintas, kalian semua hanya bisa merasakan hutan. Orang yang meletakkan formasi benar-benar ahli Dao formasi. Dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir dia mungkin sudah menjadi alam deva. Wajah dua orang Sui Yuan berubah dengan liar. Ternyata dia berada tepat di bawah kelopak mata mereka. Ini tidak mungkin. Jika itu adalah pusat kekuatan jalur formasi alam deva, mengapa dia bersembunyi? Kata Sui Yuan. Ini, mata surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengarnya dan berkata, formasi arai ini sangat cerdik. Dewa formasi peringkat 8 biasa akan kesulitan mencapainya juga. Jika bukan karena mata surgawiku yang menemukan jejak aura gelombang spasial, aku tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Dia bisa jadi apa kalau bukan alam deva? Dua orang Sui Yuan juga tidak bisa mengambil keputusan. Lagi pula, bisa bersembunyi dari penyelidikan akal ilahi mereka, itu jelas bukan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Terlebih lagi, mereka praktis menggali 3 kaki ke dalam tanah dalam radius 1 juta mil. Mata surgawi, apakah kamu tidak punya waktu untuk mengingatnya? Cepat dan lihat, Lone Soul tiba-tiba berkata. Mata surgawi mengangguk sedikit, kedua tangannya menunjuk ke matanya saat dia berkata, mengingat waktu. Mata surgawi, buka. Mata ketiganya tiba-tiba terbuka, memancarkan sinar cahaya. Aura yang berasal dari sumber Dao besar tiba-tiba turun. Kemudian, satu demi satu adegan tampak diputar ulang, diputar ulang. Tiba-tiba, sesosok tubuh muda terbang mundur dan kembali. Dia membawa hantu Empirean dan seorang pria berpakaian putih di sisinya. Itu dia. Melihat pria berbaju putih, Sui Yuan dan Lone Soul berteriak kaget pada saat bersamaan. Pemandangan memudar, ketiga orang itu saling bertukar pandang, semua melihat keterkejutan yang besar dari mata pihak lain. Orang yang menyelamatkan orang ini sebenarnya hanyalah seorang Empirean. Formasi arai ini sebenarnya baru saja dibuat oleh seorang Empirean. Mata surgawi berkata dengan kaget. Sebelumnya, dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah master formasi alam deva. Kesenjangan ini, terlalu tidak terbayangkan. Tiba-tiba, tatapan Sui Yuan berubah dingin dan dia berkata dengan suara serius, seorang Empirean juga berani mencabut gigi dari mulut harimau. Dia benar-benar lelah hidup. Rekan Daois mata surgawi. Mata surgawi mengangguk sedikit, karena mereka menemukan sumbernya, maka menemukan orang tersebut secara alami juga tidak akan sulit. Hanya untuk melihat mata surgawinya terbuka, satu demi satu jejak diam-diam terbentang di depannya. Ketiga orang itu mengejar jejak Ye Yuan. Beberapa tahun ini, guncangan di hati Riverwood semakin kuat. Empirean kecil di depannya ini benar-benar memaksa keluar akumulasi Dao di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Cederanya berangsur membaik. Ye Yuan menggunakan jarum emas energi pedang untuk menutup titik akupuntur di tubuhnya dan mengisolasi akumulasi Dao di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Kemudian, membelah dan menyerang, dia memaksanya keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Membicarakannya sederhana saja, tapi itu adalah akumulasi Dao, luka yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan alam deva. Seorang Empirean kecil benar-benar memaksa keluar akumulasi Dao dari pusat kekuatan alam deva. Hal semacam ini, bahkan Kaisar Surgawi pun tidak dapat melakukannya. Kejutan di hati Riverwood bisa dibayangkan. Hah, akhirnya aku memaksakan semuanya. Pusat kekuatan alam deva memang luar biasa. Ye Yuan menyeka keringat di kepalanya dan berkata dengan heran. Penyembuhan kali ini adalah yang paling menyusahkannya hingga saat ini. Akumulasi Dao itu mengamuk secara sembarangan di dalam tubuh Riverwood dan sangat ganas. Hanya sumber energi pedangnya yang bisa mencapai tingkat ini. Meski begitu,
Ia juga gemetar ketakutan dan gentar, seperti menginjak es tipis. Banyak aliran aura mengamuk di meridian. Selanjutnya, Ye Yuan hanya bisa membimbing mereka. Sedikit kecerobohan dan Riverwood akan langsung berbunyi parau. Untungnya, semuanya masih lancar, akhirnya menyelamatkan orang ini. Setelah dia selesai, Ye Yuan memberinya pil obat dan berkata dengan dingin, "Makan itu. Ini akan membantu memulihkan meridianmu." Pil Dewa Roh peringkat 7. Riverwood mau tidak mau menghirup udara dingin ketika dia menerima pil obat. Pil Dewa Roh peringkat 7, ini masih pertama kalinya dia melihatnya. Pil obat ini terlalu berharga. Teman kecil Ye, mungkinkah kamu menjadi murid leluhur pengobatan? Riverwood bertanya dengan hati-hati. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Ye Yuan sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan hormat pembunuh dewa tanpa batas dan mahir dalam pengobatan. Lalu dia mengeluarkan pil Dewa Roh akhir itu. Usianya masih muda dan dia sudah mencapai alam Empyrean. Selain murid leluhur pengobatan, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Namun, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk memurnikan pil Dewa Roh akhir. Itu pasti diberikan oleh para tetua keluarga. Tapi Ye Yuan terkejut dan tertawa sendiri ketika dia berkata, "Murid leluhur pengobatan. Hahaha, dia mungkin sedang memikirkan cara untuk menyingkirkanku saat ini kan?" Kali ini giliran Riverwood yang tercengang. Kata-kata ini terdengar seperti marah. Bukan karena Riverwood bodoh dan kurang informasi, tapi karena levelnya terlalu tinggi, jadi dia belum pernah mendengar nama Ye Yuan sebelumnya. Terlebih lagi, beberapa tahun ini, dia telah mencari peluang keberuntungan di luar untuk mengatasi kesengsaraan selama ini. Dia sama sekali tidak pernah mendengar tentang urusan perbatasan selatan. Kalau tidak, orang lain pasti sudah lama menebak identitas Ye Yuan. Bukan murid leluhur pengobatan. Kalau begitu kamu, kata Riverwood ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dia bisa menganggapku sebagai musuh masa depannya. Dua kata, Asnot, mengungkapkan kepribadian sang leluhur pengobatan. Ye Yuan tahu bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan berhadapan dengan leluhur pengobatan. Sudut mulut Riverwood bergerak sedikit, merasa bahwa Ye Yuan agak membual. Leluhur pengobatan dapat dikatakan sebagai sosok yang bagaikan dewa di dunia bentangan surga. Alkimia daunnya tak terkalahkan. Jenius mana yang tidak menjadikannya sebagai tujuan. Namun pada akhirnya, mereka semua bukanlah tandingannya. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak terkecuali. Riverwood tertawa datar dua kali dan berkata, "Hahaha, terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan nyawa teman kecil Ye." Ye Yuan secara alami memahami ketidakpercayaan Riverwood, tapi dia juga tidak mau menjelaskannya. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dengan liar, membawa Riverwood dan pedang liar, dan berteleportasi menjauh dari gua. Sedikit lebih awal, 3 orang mata surgawi mengikuti jejak Ye Yuan dan akhirnya menemukan tempat persembunyian Ye Yuan. "Tunggu," mata surgawi tiba-tiba berkata. Sui Yuan 2 orang segera berhenti. Mata surgawi terkekeh dan berkata, "Semuanya ada batasan dimanapun dalam kehampaan di sini. Selama kamu menyentuhnya, anak itu akan tahu." Sui Yuan berkata tanpa peduli, "Jika ketahuan biarlah. Hanya seorang Empyrean belaka, apakah dia masih bisa melarikan diri?" Mata surgawi diam-diam mengutuk si bodoh itu dan berkata, "Bocah ini bisa membawa orang itu pergi dalam waktu sesingkat itu dan bahkan membuat formasi arai yang begitu cerdik. Tidakkah menurutmu Igurue?" Hati 2 orang Sui Yuan berdebar kencang. Baru kemudian mengetahui bahwa mereka ceroboh. Bagi orang Empyrean biasa, mustahil melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecuali dia punya sarana khusus. Ini, bagaimana dia melakukannya? Kata Sui Yuan. Mata surgawi kembali mengutuk orang bodoh dan berkata, "Jika dugaanku benar, dia pasti mahir dalam hukum ruang." Dari jarak teleportasinya, hukum ruangnya setidaknya telah mencapai peringkat 6. Sui Yuan 2 orang saling bertukar pandang dan diam-diam merasa terkejut. Pencapaian hukum ruang seperti ini, satu teleportasi akan mencapai jarak beberapa ratus ribu mil. Dengan kecepatan alam deva mereka, keinginan untuk mengejar ketinggalan juga akan agak merepotkan. Untungnya kami mengundang rekan Daois mata surgawi untuk mengambil tindakan kali ini. Kalau tidak, kita berdua akan benar-benar bingung. Sui Yuan diam-diam mengirimkan pujian. Mata surgawi tersenyum dingin dan berkata, "Sekarang, apakah kalian semua masih merasa bahwa harga ini sepadan atau tidak?"
Kedua orang itu masing-masing menganggukkan kepala sebagai tanda pengakuan, merasa yakin dengan sepenuh hati. Rekan Daois mata surgawi, kali ini, semuanya berkat kamu yang telah mengambil tindakan. Mata surgawi melihat batasan di depannya dan berkata sambil tersenyum dingin, anak ini mungkin tidak akan pernah mengira bahwa kaisar ini adalah ahli Dao formasi juga. Bagaimana pembatasan ini bisa membuatku bingung. Kultivasi kaisar mata surgawi semuanya tertuju pada 3 mata. Apalagi mata ketiga, bisa melihat melalui rekayasa, mencongkel tepat pada sumbernya. Dan keuntungannya, mengolah formasi Dao juga akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan mengandalkan formasi Dao dan seni mata, dia bahkan menyelesaikan kesengsaraan penyakit busuk pertama, mencapai alam Deva. Ye Yuan saat ini masih tidak menyadari bahwa Sui Yuan benar-benar mengundang kekuatan besar ini, dan sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Mata surgawi memeriksa batasan tersebut dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu hanyalah beberapa batasan sederhana yang mendorong, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dengan pandangan menghina. Itu hanya untuk melihatnya bergerak seperti kilat, menunjuk satu demi satu jari. Pembatasan yang dibuat Ye Yuan runtuh secara diam-diam. 2 orang Sui Yuan berada di sampingnya, berseru heran lagi. Mata surgawi saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah dengan liar. Dalam kehampaan, batasan yang tak terhitung jumlahnya menyala pada saat yang sama, mirip dengan deretan lampu besar yang terus-menerus, menghadirkan pemandangan yang sangat indah. Brengsek, ini adalah pembatasan yang saling terkait, selama salah satu dilanggar, pembatasan lainnya akan terpicu pada saat yang sama. Bocah ini sangat licik, mata surgawi membenturkan dadanya dan menghentakkan kakinya. Tentu saja, dia masih memiliki beberapa hal yang tidak dia katakan. Pembatasan Ye Yuan yang saling terkait dibuat dengan sangat terselubung. Dia tidak menemukannya sama sekali. Dalam aspek ini, Ye Yuan sudah mengalahkannya. Kalah dari bocah alam Empirean, mata surgawi secara alami merasa kehilangan muka. 2 orang Sui Yuan memiliki ekspresi aneh. Jika mereka sudah lama tahu akan seperti ini, sebaiknya mereka langsung menyerang. Tepat pada saat ini, ada gelombang halus di ruang angkasa, membuat wajah ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Teknik simpul spasial, dasar anak nakal yang licik, kejar. Sui Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung menuju kehampaan. 2 orang lainnya juga tidak ragu sedikit pun, mengejarnya. Di sisi lain, Ye Yuan menggunakan teknik simpul spasial dan langsung melarikan diri 1 juta mil jauhnya. Dengan melakukan serangan pendahuluan, peluang untuk melarikan diri demi nyawanya akan sangat meningkat. Sejak memutuskan untuk menyelamatkan Riverwood, dia tahu bahwa siapa yang akan dia hadapi adalah pusat kekuatan alam Deva, dan tentu saja juga sedikit lebih berhati-hati. Meskipun dia tidak merasa Sui Yuan dapat menemukannya, dia tetap ekstra hati-hati. Formasi arai yang saling terkait di luar disempurnakan olehnya menemukan beberapa hari ini. Selain itu, ia bahkan terbang jutaan mil jauhnya dan meninggalkan beberapa titik spasial, jika ada kebutuhan yang tidak terduga. Dia tidak ingin dikepung dan ditekan oleh pusat kekuatan alam Deva. Ia tidak menyangka kalau itu benar-benar dimanfaatkan. Pergantian kejadian yang tidak terduga ini membuat Riverwood tercengang. Setelah itu terjadi kejutan. Bocah Empyrean Realm di depannya ini, pikirannya sangat teliti, sebenarnya meninggalkan begitu banyak kemungkinan. Jika bukan karena Ye Yuan yang sangat berhati-hati, mereka sudah menjadi 3 orang mati sekarang. Ye Yuan menyelamatkannya lagi. Sangat cepat. 3 aura kuat hingga ekstrim datang dari belakang sambil bersiul. 3 indera ilahi yang sangat kuat sudah sepenuhnya terkunci padanya. Tidak ada tempat untuk lari meskipun dia menginginkannya lagi. Ye Yuan merasakan kekuatan pusat kekuatan alam Deva sekali lagi. Ini masih pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa menandinginya dalam hal kecepatan. Riverwood tersenyum pahit dan berkata, pusat kekuatan alam dewa telah melakukan kontak dengan sumber Dao surgawi. Pemahaman mereka terhadap hukum ruang berkali-kali lipat lebih kuat daripada pemahaman para kaisar surgawi. Hukum ruang mereka mungkin tidak sekuat milikmu, tetapi dalam hal kecepatan, ia masih 1 tingkat lebih cepat darimu. Kita tidak bisa lari lagi. Mereka yang bersentuhan dengan sumber Dao surgawi semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Sama seperti sumber Dao pedang Ye Yuan, kekuatannya sangat hebat, dan bahkan bisa membunuh Daimelt dengan keberadaan seperti itu. Kekuatan alam Deva sangat dahsyat hingga membuat orang putus asa seperti itu.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.